Modal 2 juta rupiah. Kira-kira nih menurut lo dapat HP apa dengan budget 2 juta? Gue udah sering banget beli HP-HP baru yang 2 juta ke bawah gitu kan. Dan akhirnya ya udahlah gue ada kepikiran buat nyuruh temen gue buat beli HP yang bekasan ya, pokoknya di tempat distributor gitu. Dan kira-kira di mana nih gue belinya? Dan akhirnya teman gue melipir ke B-Store. Oke. Di sini gue bukan video endorse, promote atau apapun itu. Jadi ceritanya gue memang lagi pengen bikin konten tentang HP di PS Store lagi sebenarnya. Cuma waktu gue datang ke PS Store untuk stok yang harga 2 juta ke bawah gitu, kayak kosong gitu, yang second, yang baru ada kali ya. Gue lupa, gue nggak nanya lebih ke teman gue. Dan ini video-video yang ada di sini. Nah, lo bisa lihat nih, Sony banyak banget cuy. Ini stok yang ada di B-Store pada saat itu ya. Dan by the way ini bukan endorse ya, gue ingetin sekali lagi. Lo bisa lihat sini stoknya banyak banget. Mungkin buat lo yang Sony Hunter banget, gue gak rekomendasiin sih. Tapi ya sini stoknya lumayan sih kalau gue lihat. Dan sebenarnya sebelumnya teman gue tuh milih banyak HP, tapi gue bilang yang hampir mirip-mirip nyentuh 2 juta lah ya. Habis itu sih saya buat lo aja. Dan alhasil dia milih suatu Sony. Bukan ini cuy. Tadinya yang ini adalah, nanti lu lihat deh. Terus untuk stok-stok unit HP lain juga ada. Ya intinya stok-stok unit yang ada di sini tuh kata temen gue sesuai price list yang ada di Instagram. Jadi temen gue tuh lihat dulu di Instagram, di IG mereka, dilihat oh ada nih harga segini-segini, akhirnya datang ke toko dan ternyata stoknya ada sesuai sama updatean yang ada di IG. Dan akhirnya kepincut ya, dia WhatsAppan juga sama gue, ya gue mau. Dan ya gitu deh. Untuk stok baru, sebenarnya untuk stok baru di sini nggak bisa dibilang banyak juga, kata teman gue, bukan kata gue. Kata dia tuh lebih banyak stok second gitu. Ya kalau gue cek di IG mereka juga sih, mereka kayak lebih spesialis buat ngejual HP-HP second gitu cuy. Dan ya barangkali di luar sana atau lu yang nonton video lagi yang nontonin video gue yang satu ini udah pernah beli di B-Store, kayak gimana sih experience lo? Ya coba ya tulis di kolom komentar biar orang lain yang nonton video gue juga jadi kecipratan sedikit pengalaman yang lu rasain. Untuk Apple Watch ini masih banyak banget Apple Watch-nya, jadi ya kayaknya gue bakal buat konten berikutnya kali ya, beli Apple Watch di sini. Dan kira-kira menurut lo HP apakah, yang jelas Sony sih yang gue ambil. Sony apakah yang gue ambil harganya yang nyaris nyentuh 2 juta gitu. Dan nah ini dia, lo bisa lihat Sony XZ1. Boxnya nggak mencerminkan si Sony bawaannya ya, iyalah ya. Namanya juga gue belinya di tempat distributor gitu ya, lo bisa lihat lah ya. Nih dusnya ala dus pada umumnya lah ya. Tapi sebelumnya nih HP udah gue pakai dulu berjam-jam, habis itu gue masukin di kotaknya lagi biar ala-ala unboxing gitu cuy, memperpanjang durasi gitu kan. Untuk dusnya seriusan, ini bukan ori bawaan Sony. Untuk dusnya nih, packagingnya bukan, nanti gue buktiin. Ya tipikal kalau lo beli HP-HP distributor pada umumnya rata-rata dusnya ala-ala beginilah ya. Dan ya it's okay lah. Tapi mengenai handphone yang gue rasain, apakah puas atau tidak, selama gue pakai tadi berjam-jam, gue belum ada kendala, belum ada masalah. Ya gue puas sih sama HP-nya. Dan untuk harganya nih, untuk harga kita kira-kira gue beli berapa nih? Untuk harga Sony XZ1 gue beli di harga 1.600.000-an, 1.600.000-an. Ya lo bisa lihat sendiri di talas kayak sini gue lipat-lipat karena biar nggak ribet, email dan lain-lain. Nah untuk harga 1,6 kalau gue cek di OLX ada yang lebih murah, 1.5 atau 1.550, 1.6, ya pokoknya segitulah. Tapi sebenarnya ini nggak bisa dibilang mahal juga. Kalau menurut gue dengan harga 1.600.000 ini harga normal sih menurut gue. Dibilang murah enggak, dibilang mahal juga enggak. Jadi ini harga normal lah ya. Dan dengan harga normal ini apa aja sih yang didapat? Untuk harga normal nih, apakah worth it atau tidak dengan harga segini? Kita coba cari tahu nih. Dan nih gue coba unbox kali ya bareng-bareng sama lu nih. Padahal lu udah di unbox itu. Oh anjir, nih dusnya berasa banget sih. Ini berasa banget KW-nya, dusnya ya gimana ya? Gue ngejelasinnya gimana ya? Ya gue coba kletek kali ya nih dusnya. Nih gue coba kletek. Ya lo bisa lihat ini benar-benar dus buatan. Ya seperti inilah. Nih lo bisa lihat HP premium dusnya gak kayak gini cuy. Sumpah dah. Nih gak kayak gini. Cuman ini nggak guna sih buat gue. Maksudnya modus ori kayak modus KW kayak, yang penting unitnya nggak bermasalah. Ya titik, udah itu aja gitu kan. Buat apa ada dus komplit gitu kan, tapi unitnya bermasalah gitu.
Nah ini dia Sony-nya XZ1. Udah lama banget gue nggak megang Sony lagi cuy. Tadi kata teman gue nih, kata abang-abangan yang jual nih masih anti air, tapi gue belum ngetes untuk itu. Entahlah, dipakai dulu gitu kan. Dipakai dulu, terus nanti gue buat video-video terpisahnya, gue bakal ngetes game, terus bakal nanti buat video seminggu setelah gue pakai apa aja yang gue rasain. Nah ini dia nih aksesorisnya nih. Untuk aksesoris gue bayar 1.610.000 kalau nggak salah. Dan ya lu bisa lihat kabelnya. Untuk kabelnya sendiri nih, oh ya gue modal 2 juta ya, sisanya berarti duitnya buat temen gue, upah dia gitu. Untuk earphone-nya KW, kabelnya KW tadi yang gue pegang, earphone-nya KW. Terus ya nih ya kayak gini lah ya. Dan untuk adaptornya juga KW banget sih nih, KW banget. Dan waktu gue pakai beberapa jam tadi, gue belum ngecas sama sekali, tapi di temen gue waktu dibeli di sana udah dites sama dia. Untuk adaptornya KW banget, KW pisan. Nih gue coba kasih lihat ke lu secara detail. Bentar ya, nih ada tulisan Sony-nya nih cuy. Gue kletekin dulu nih plastiknya biar lu bisa lebih lihat lagi, biar bisa lebih detail lagi melihat emblem Sony yang ada di emboss Sony yang ada di adaptor chargingnya. Tuh terbalik. Nah ini dia nih, ada tulisan Sony-Sonyan lagi. Ya intinya ini adaptornya KW banget lah. Dan buku manualnya seperti ini, printan juga, printan hitam putih. Nih, kalau gue kasih lihat ke lu deh, biar totalitas gitu unboxingnya. Nah, seperti ini untuk manual booknya. Dan nggak bakal gue baca. Oh ya, gue sedikit info. Jadi kalau buat beli HP Sony yang Japan gitu kan, ya gue yakin lu juga semua udah tahu lah. Untuk masukin SIM cardnya itu nggak mentah-mentah bisa langsung kebaca. Maksudnya kebaca, cuman nggak bisa langsung internetan. Itu ada beberapa settingan lagi, ada beberapa setupnya lagi. Dan ya ini untuk earphone-nya nih KW banget, tapi gue belum tes suaranya bagus atau enggak. Tapi yang jelas ya buat apa sih ngarepin bareng KW kan, iya nggak sih? Dan ya mungkin untuk unbox sampai di sini aja. Adaptor KW, earphone KW, kabelnya KW, dan harga 1.610.000. Apakah worth it atau tidak? Sebenarnya worth it atau tidak setelah gue cek harga pasaran 1.5, ya adaptornya KW juga. Dan untuk yang benar-benar bawaan itu agak jarang sih cuy. Jadi menurut gue, kalau lu tanya apakah ini HP murah, bang lu beli kok murah banget sih 1.600.000, menurut gue ini harganya normal banget. Jadi dengan harga normal, aksesoris yang ditawarkan seperti itu, ya cukup lah ya, sekedar cukup lah. Jadi menurut gue cukup, ya cukup puas lah. Untuk layar lo bisa lihat seperti ini. Layarnya ini gue ngerasa enak banget ya. Mata gue tuh adem banget gitu kan. Ngelihatnya tuh enak banget gitu. Sumpah gue kangen banget men sama brand Sony. Dan gue sih udah kepikiran gitu, budget 2 juta tuh gue pasti ini udah fix nih gue bakal milih Sony. Soalnya kalau Samsung, ya you know lah, kalau Samsung tuh gimana gitu kan, harga 2 juta itu masih dapat yang ampas-ampasnya. Untuk layar nih, gue kasih lihat ke lu nih layarnya, kontrasnya. Nih, gue coba nonton nih SpongeBob. Enak banget men, kontras warnanya itu masih main, brightness-nya wah gila. Oke, jadi untuk layar LCD yang ada di Sony XZ1 yang gue punya, yang gue beli dari si B-Store, ya menurut gue layarnya masih nyaman banget, pakai banget enak layarnya. Jadi untuk urusan layar gue puas lah ya, gue ngeliatnya tuh mata gue tuh adem cuy. Gue nonton seharian pun kayaknya bakal enak kayak gitu kan. Untuk speakernya ini gue puas juga, speaker nggak cempreng, nggak sember, kresek-kresek itu nggak. Speakernya oke punya, tapi sayangnya gue nggak bisa ngetes speaker di sini karena memang gue lagi fokus untuk ya kasih tau ke lu dulu nih bagian layar ya, terus kamera. Soalnya gue mau ngetes anti air dulu cuy. Sebelum dan sesudah gue cemplungin air tuh apakah suaranya berubah. Nah, untuk urusan kamera, wah gila sih. Ini Sony cuy, ini Sony gitu kan. Daripada lo beli HP baru gitu kan, harga 1.600.000, HP baru ada banyak ya kan. Tapi untuk fitur ya mungkin mereka agak kekinian lah. Sony ini agak sedikit lawas sedikit, tapi
Gila cuy, untuk settingan fotonya mantap, ajib. Gue coba jepret satu gambar, simpel aja lah, nggak usah kemana-mana. Gue coba foto nih kotak iPad, dus iPad, dan gue coba zoom ke lu nih. Ini kameranya ajib banget men. Inilah salah satu alasan ketimbang anti akhirnya gue ngincar kameranya. Nah ini dia nih, lu bisa lihat tulisan logo Apple dan tulisan iPad ya. Maksud gue gambar logo Apple dan tulisan iPad ya. Ini gede banget kan, dari jauh, dari jarak yang cukup jauh. Nah itu tulisan iPad-nya lu coba bandingin dari hasil kamera sama yang langsung, menurut lu gimana nih? Bisa diandelin banget kan fotonya, gila tajam banget, hasil fotonya masih ajib banget. Jadi untuk kamera si Sony XZ1 yang gue beli, HP yang gue beli dari B-Store, kameranya aman. Sekarang ngomongin soal fisik. Untuk segi fisik, mereka tuh jual ada yang mulus, ada yang lecet-lecet sedikit. Nah, temen gue tuh milih yang agak lecet-lecet sedikit. Jadi ini lecetnya minor banget lah, lecetnya kayak pemakaian harian gitu. Dan kata temen gue tadi dia milih-milih ada beberapa HP yang memang agak sedikit ngangkat. Nah, inilah salah satu yang dia pilih, yang ini. Dan gue ngejelasinnya, ngedeskripsinya gimana ya? Ya biar lo lihat sendiri dah. Ini gue coba perdekat. Untuk bagian layar, ke bezelnya, ke bodinya, ke housingnya, maksud gue itu nggak ada yang keangkat-angkat gitu, rigid lah ya. Dan ini enak banget main dipegang. Ini masih feel premium banget. Emang sih kalau kita bandingkan harga Sony itu udah beda banget sama harga awal dia launching. Itu jatuh banget, drop banget, harganya beda banget sama HP-HP lain. Tapi bukan berarti udah makin murah gitu, itu gak worth it dibeli, gila cuy. Ini kameranya masih ajib banget dan ya kita bakal coba ulik-ulik di video-video berikutnya.